Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Tolong nanti dijawab dengan jawaban Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Saya ulangi, bagaimana kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tetap dalam keadaan sehat, walaupun pembelajaran sampai saat ini kita laksanakan melalui atau berada di rumah TDR. Kita tetap semangat dan memohon kepada Allah mudah-mudahan wabah ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita melanjutkan untuk pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dalam belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman tayyibah. Untuk lebih semangat, Pak Udin bertanya, siapa aku? Anak-anak jawab, aku anak soleh. Siap anak-anak? Kita mulai. Siapa aku? Aku anak soleh. Mari tepuk anak soleh bersama-sama. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, ustadz ustadzah ditaati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Anak-anakku yang ganteng dan cantik-cantik, minggu kemarin anak-anak telah belajar melafalkan dan menghafal surat An-Nas di depan ayah dan bunda, serta mempelajari asbabun nuzul atau sebab-sebab turun surat An-Nas. Sekarang ayo anak-anak buktikan kalau anak-anak benar-benar sudah hafal surat An-Nas. Sebelumnya, ayo bersama-sama kita tepuk surat An-Nas. Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Ya, oke. Sekarang kita membaca surat An-Nas. Kita baca bersama-sama. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Hebat sekali anak-anak.
Pak Udin percaya bahwasanya anak-anak telah hafal surat An-Nas dengan baik dan benar. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Wah, betul sekali anak-anak. Itu adalah gambar Al-Quran, kitab sucinya umat Islam. Selanjutnya, pasti anak-anak dalam hati bertanya-tanya, Al-Quran itu apa? Apa Al-Quran itu? Al-Quran merupakan kitab suci yang sempurna. Sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari, memahami maknanya, dan mengamalkan isi kandungan dalam Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Sebab Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama dalam Islam. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir bagi umat Islam yang berlaku hingga akhir zaman. Itulah Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam dan manusia semuanya. Karena kemuliaan Al-Quran, kita saat membaca Al-Quran harus memiliki sopan santun atau adab. Adapun sopan santun atau adab dalam membaca Al-Quran, yang pertama adalah membaca Al-Quran dilakukan dalam keadaan suci dari hadas. Yang kedua, membaca Al-Quran hendaklah menghadap kiblat dan duduk dengan baik. Ketiga, membaca Al-Quran dilakukan dengan tartil, yakni perlahan-lahan. Setiap huruf dari Al-Quran terbaca dengan baik. Yang keempat, membaca Al-Quran dilakukan dengan khusyuk, tidak ada dibarengi dengan gurauan atau guyonan. Yang kelima, membaca Al-Quran dilakukan dengan suara yang enak didengar. Yang keenam, membaca Al-Quran dilakukan dengan tadabbur untuk memahami artinya Al-Quran. Yang terakhir, membaca Al-Quran diawali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Itulah adab-adab atau adab dalam membaca Al-Quran. Semoga kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengikuti adab membaca Al-Quran. Oke, anak-anak, selanjutnya ayo kita belajar memahami makna atau arti surah An-Nas dengan arti perkata. Sudah siapkah anak-anak? Sudah siap Bapak? Ayo kita mulai. Isti'adadan. Sudah siap? Khusyu'an. Siap khusyuk. Allahu Akbar. Oke, Pak Udin akan membaca dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbi, kepada Tuhannya, an-nasi, manusia, maliki, raja, an-nasi, manusia, ilahi, sembahan, an-nasi, manusia, min syarri, dari kejahatan, al-waswasi, bisikan setan, al-khannasi,
yang bersembunyi, alladzi yang yuwaswisu membisikkan, fi suduri ke dalam dada, annasi manusia, minal jinnati dari golongan jin, wan nasi dan manusia. Sekali lagi saya ulang, qul katakanlah, a'udzu aku berlindung, bi rabbi kepada Tuhannya, an-nasi manusia, maliki raja, an-nasi manusia, ilahi sembahan, an-nasi manusia, min syarri dari kejahatan, al-waswasi bisikan setan, al-khannasi yang bersembunyi, alladzi yang yuwaswisu membisikkan, fi suduri ke dalam dada, an-nasi manusia, minal jinnati dari golongan jin, wan nasi dan manusia. Sudah bisa anak-anak? Coba nanti setelah pembelajaran bisa diulang-ulang lagi sendiri, karena nanti ada tugas bagi anak-anak setelah pembelajaran kali ini. Setelah belajar memahami arti dan surat An-Nas, ayo kita sekarang belajar tentang kandungan atau pesan-pesan yang ada dalam surat An-Nas. Kandungan surat An-Nas yang pertama adalah Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang artinya berangsur-angsur, selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Surat pertama adalah surat Al-Fatihah, sedangkan surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Dan surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surat An-Nas termasuk surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Yang terakhir, surat An-Nas diturunkan sesudah surat Al-Falaq, dinamakan An-Nas yang berarti manusia. Pokok dari surat An-Nas adalah bahwasanya perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari jin dan manusia. Dan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah tempat bergantung dan memohon pertolongan. Setelah pembelajaran hari ini, untuk kegiatan anak-anak di rumah, silakan melafalkan arti perkata surat An-Nas di depan ayah, bunda, atau saudara. Yang kedua, menyalin arti perkata surat An-Nas. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dibaca saat sholat 5 waktu, sebelum tidur, agar dijaga dan dilindungi Allah dari kejahatan dan kejelekan jin atau manusia yang berperilaku jahat. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Untuk anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat belajar, berdoa, dan beribadah. Jangan lupa selalu patuh kepada ayah dan bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.